Pemirsa, seorang lansia penyandang disabilitas terjebak di dalam rumahnya saat banjir merendam ratusan rumah di Maros, Sulawesi Selatan. Beruntung, korban berhasil dievakuasi oleh tim gabungan Basarnas. Tim gabungan Basarnas Makassar bersama polisi rescue Polda Sulsel dan Babinsa mengevakuasi seorang pria lansia yang terjebak banjir di dalam kamar rumahnya di perumahan Dusun Biringjeni, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban bernama Saleh, 75 tahun, diketahui merupakan penyandang disabilitas polio, sehingga kesulitan menyelamatkan diri saat banjir merendam permukiman. Pihak keluarga yang khawatir dengan kondisi air yang terus meningkat akhirnya meminta bantuan petugas. Berhasil evakuasi dengan perahu karet, korban langsung dibawa ke rumah keluarganya di dataran yang lebih tinggi. Kebetulan beliau mengalami cacat polio. Jadi ada yang menghubungi kami, jadi kami lakukan pertolongan supaya beliau ditempatkan di tempat yang aman, terhindar dari banjir. Banjir yang melanda kawasan ini terjadi akibat intensitas curah hujan tinggi sejak beberapa hari terakhir, serta meluapnya sungai di sekitar permukiman warga. Ratusan rumah di 6 kawasan perumahan terendam banjir dengan ketinggian air berkisar antara 50 hingga 60 cm. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain. Pemirsa, polisi berhasil menangkap pelaku penganiayaan terhadap petugas SPBU di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku berinisial JM ditangkap di Bekasi dan terungkap pelaku hanya mengaku-ngaku sebagai anggota Polri. Udah tenangin, suruh mau cabut, tapi dia masih marah. Tadi tuh iya, cuma saya mau ngasih. Penangkapan dilakukan anggota tim Polres Metro Jakarta Timur dan selanjutnya menjalani pemeriksaan. Dalam pemeriksaan terungkap pelaku diketahui memiliki banyak tanda nomor kendaraan bermotor dan sering diganti untuk keperluan pribadi, terutama saat pengisian bahan bakar minyak. Pelaku yang sempat mengaku anggota polisi ternyata merupakan seorang wira swasta di bidang rental mobil. Kamu tadi bilang sama saya tadi apa? Waktu saya tanya, pakai sabuk di Bali, 4 hari yang lalu. Terus untuk ganja? Di Bali juga, semuanya? Dua-duanya? Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di ruang tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu di Tangerang, Banten, seorang penagih utang menganiaya seorang pengacara hingga terluka. Kasus yang viral di media sosial tersebut kini ditangani polisi. Terserah. Ini kolektor. Perampok. Viral di media sosial saat adu mulut terjadi antara debitur dengan kelompok penagih hutang di Tangerang, Banten. Saya ngobrol sama siapa, tiba-tiba ya nggak ada 3 orang itu duduk di teras kami. Itu aja. Cekcoknya di depan perumahan. Di teras pelataran rumah. Iya, duduk kok di meja itu, kan ada meja dan kursi. Mereka udah duduk di situ duluan. Ini memang menjadi perhatian kita untuk tetap kita ungkap agar menjadi terang benderang untuk kasus yang sedang kami tangani. Sementara aksi meresahkan penagih utang di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan memang kerap kali terjadi dan selalu menimbulkan korban jiwa. Aparat penegak hukum pun diminta tegas dalam bertindak. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Ibu Tiri Nizam Safei, anak berusia 12 tahun yang meninggal dunia akibat dianiaya, ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan, Ibu Tiri Nizam terbukti melakukan penganiayaan sejak tahun 2023. Penyidik Satreskrim Polres Sukabumi akhirnya menetapkan Ibu Tiri Nizam Safei sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, Ibu Tiri Nizam terbukti melakukan penganiayaan sejak tahun 2023 lalu. Polisi masih mendalami motif penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku.
dari Polres Sukabumi, Satreskrim sudah menetapkan tersangka ya saudari TR yang merupakan ibu tiri. Dan terhadap saudari TR sudah kita tetapkan jadi tersangka atas dugaan kekerasan baik fisik ataupun psikis terkait dengan penganiayaan yang diderita oleh korban anak NS, dan ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, seperti di tanggal 4 November 2024 itu pernah ada juga laporan, namun laporan itu sudah kita proses dan ada perdamaian, dan itu tentunya akan kita dalami lagi, akan kita tindak lanjuti. Dan sebelumnya hasil dari keterangan korban NS pada saat di LP yang 2023 juga mengalami kekerasan yang sama. Kini Ibu Tiri Nizam ditahan di sel tahanan Polres Sukabumi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, korban dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Oknum Brimob yang diduga menganiaya siswa hingga tewas ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku telah dipecat dengan tidak hormat dan terancam pidana maksimal 15 tahun penjara. Oknum anggota Brimob Polda Maluku, Bribda Masias Yahaya, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang siswa madrasah yang berujung maut di Kota Tual. Pelaku juga dipecat tidak dengan hormat dan berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tual. Pelaku kini terancam pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 3 miliar rupiah. Ancaman pidana maksimalnya 15 tahun. Denda maksimalnya sekitar 3 miliar ini. Namun nanti itu proses ada di saat peradilan, saat persidangan. Jadi sekarang ini baru tahap penyerahan berkas dan penelitian kelengkapan formil dan material oleh kawan-kawan jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Tual. Polri juga memastikan keluarga korban mendapatkan pendampingan serta perlindungan yang diperlukan selama proses hukum berlangsung. Sebelumnya, Bribka Masias diduga menganiaya korban bersama kakaknya yang dituduh terlibat balap liar. Korban dipukul oleh oknum Brimob menggunakan helm di bagian kepala. Pukulan tersebut membuat korban jatuh tersungkur hingga dinyatakan meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang aksi demo dari kalangan mahasiswa di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, aparat kepolisian berjaga di sejumlah titik di kawasan Malioboro hingga titik 0 km. Sejak Rabu sore, seruan aksi unjuk rasa dari mahasiswa Yogyakarta kembali muncul di kawasan Malioboro hingga titik 0 km. Seruan aksi mahasiswa ini buntut adanya korban kekerasan dari kepolisian yang terjadi di berbagai wilayah. Aksi massa di kawasan Malioboro ini akan melakukan long march dari eks Taman Parkir Abu Bakar Ali hingga titik 0 km. Dan Selasa malam, mahasiswa berunjuk rasa di Mapolda Yogyakarta hingga berbuntut kericuhan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Gali Wisma di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Selamat malam, Gali. Apakah saat ini unjuk rasa masih berlangsung? Selamat malam, Davi. Terima kasih. Selamat malam, pemirsa. Ya, memang seruan aksi demo dari kalangan mahasiswa yang berlangsung pada Selasa malam kemarin di depan Mapolda dari Yogyakarta. Aksi demo kembali terjadi pada Rabu sore hari ini di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta. Ya, aksi demo ini dilakukan oleh Forum BEM Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyerukan atau menuntut pelaku kekerasan yang terjadi belakangan ini yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Tadi aksi demo dilakukan secara mulai bekas Taman Parkir Abu Bakar Ali, kemudian berjalan ke selatan di depan Gedung Dewan Daerah Istimewa Yogyakarta. Para mahasiswa ini melakukan orasi begitu. Mereka menuntut pelaku kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian ini dihukum seberat-beratnya, terutama yang terjadi di Maluku. Kemudian setelah melakukan orasi di depan gedung DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
aksi massa long march hingga ke titik 0 km. Kemudian di titik 0 km, aksi massa juga kembali melakukan orasi untuk menuntut ataupun mengecam aksi-aksi represif dari aparat kepolisian terhadap sipil. Dan aksi massa tadi telah membubarkan sekitar atau menjelang maghrib, aksi massa telah bubar ke kampus masing-masing dan pada malam hari ini kawasan Malioboro atau titik 0 ini sudah kembali kondusif, juga mulai banyak ditagih oleh para wisatawan. Seperti itu, Davi. Baik, terima kasih.